Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Langit Jakarta sore itu tampak begitu indah, seolah ikut merayakan kebahagiaan dua insan yang baru saja mengikat janji suci. Di antara cahaya senja yang menembus kaca jendela, Amanda duduk di kursi riasnya sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun putih sederhana yang ia kenakan terlihat begitu anggun, berpadu dengan senyum lembut yang tak bisa disembunyikan. Di belakangnya, Kenny berdiri sambil memperhatikan istrinya dengan tatapan penuh cinta, masih sulit mempercayai bahwa perempuan di depannya kini resmi menjadi pendamping hidupnya. Suara riuh tamu undangan perlahan memudar seiring acara resepsi yang selesai. Amanda memeluk ibunya dengan air mata kebahagiaan, sementara Kenny menyalami ayah mertuanya dengan wajah haru. Tidak ada pesta megah. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya cinta yang tulus di antara keluarga dan sahabat dekat. Mereka berdua sepakat bahwa kebahagiaan bukan diukur dari seberapa besar pesta, tetapi dari ketulusan yang menyatukan hati. Di tengah suasana hangat itu, Ibunda Amanda menatap pasangan muda itu dengan penuh makna. Nak, semoga segera diberi buah hati pertama, agar cinta ini makin sempurna, katanya lirih, namun cukup untuk membuat semua mata menoleh. Kalimat sederhana itu sontak membuat suasana sedikit canggung, meski disertai tawa kecil dari keluarga besar. Amanda tersenyum, tapi dalam hatinya ada sedikit getaran aneh, seolah doa itu menembus batas perasaannya. Setelah semua tamu pulang, Amanda dan Kenny duduk di balkon rumah sambil menikmati malam. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, menciptakan suasana romantis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kita berhasil juga, ya, ujar Amanda sambil menyandarkan kepala di bahu Kenny. Lelaki itu mengangguk, membalas pelukan hangatnya. Dan ini baru permulaan, men. Masih banyak hal indah yang menunggu di depan. Namun, di balik pelukan itu, Amanda tak bisa menepis kekhawatiran kecil yang bersemayam di hati. Doa sang ibu tentang anak pertama terus bergema di pikirannya. Ia ingin membahagiakan keluarganya, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang belum siap ia ungkapkan. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah arah kebahagiaan mereka di masa depan. Beberapa hari setelah pernikahan, Amanda dan Kenny bersiap untuk berangkat honeymoon. Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi hiruk-pikuk, tapi langkah mereka terasa begitu tenang. Amanda mengenakan jaket tebal dan kacamata hitam, sementara Kenny mendorong koper besar dengan senyum santai. Meski mereka mencoba tampil sederhana, tetap saja beberapa penggemar mengenali dan menyapa mereka dengan antusias. "Selamat honeymoon, Kak Amanda," teriak seorang remaja dari kejauhan, membuat Amanda tertawa malu. Ia melambaikan tangan dan bersembunyi di balik bahu suaminya. Kenny hanya tertawa kecil, lalu menggenggam tangan istrinya erat. "Kita akan punya waktu berdua, tanpa kamera, tanpa gangguan," katanya lembut. Amanda mengangguk, merasa hangat dengan janji sederhana itu. Perjalanan menuju Swiss terasa panjang namun menyenangkan. Di dalam pesawat, Amanda menatap keluar jendela, menyaksikan awan-awan bergumpal seperti kapas putih. Ia menggenggam tangan Kenny, menikmati keheningan di antara mereka. "Akhirnya kita bisa tenang," bisiknya. Kenny menatapnya dengan penuh kasih, lalu mengecup punggung tangannya. "Kita pantas dapat ini, men. Setelah semua yang kita lalui." Namun di balik senyum itu,
Amanda menyimpan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Doa keluarga soal anak pertama terus menghantui pikirannya. Ia tahu Kenny sangat menyukai anak kecil, sering bercanda bahwa ia ingin punya tim kecil di rumah mereka nanti. Tapi Amanda sendiri belum siap, bukan karena takut, tapi karena ia tahu sesuatu yang belum pernah ia katakan kepada siapapun. Sesampainya di Swiss, udara dingin langsung menyambut mereka. Dari jendela hotel, pegunungan Alpen tampak megah diselimuti salju putih. Amanda menatap pemandangan itu sambil menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Di sampingnya, Kenny memeluk dari belakang, berbisik lembut, "Selamat datang di negeri cinta, istriku." Amanda tersenyum, tapi dalam hati ia tahu, cinta mereka akan diuji dengan kenyataan yang belum terungkap. Hari-hari pertama di Swiss terasa seperti mimpi. Setiap pagi, Amanda terbangun oleh aroma kopi yang diseduh Kenny, dan setiap malam mereka berbagi cerita di depan perapian. Mereka berjalan di tepi danau, tertawa di tengah salju, dan saling berbagi pandangan yang penuh makna. Semuanya tampak sempurna, setidaknya di permukaan. Namun di balik tawa itu, Amanda menyimpan sebuah rahasia yang memberatkan hatinya. Beberapa bulan sebelum pernikahan, ia sempat menjalani pemeriksaan medis karena siklus tubuhnya yang tidak teratur. Hasilnya, dokter mengatakan bahwa peluangnya untuk hamil sangat kecil. Kalimat itu seperti petir di siang bolong, tapi Amanda memilih menyimpannya sendiri. Ia takut, jika Kenny tahu, ia akan kecewa. Setiap kali Kenny membicarakan masa depan dan anak-anak, Amanda hanya tersenyum dan mengalihkan topik. Tapi semakin hari, rasa bersalah itu tumbuh semakin besar. Ia mulai takut menatap mata suaminya, takut melihat harapan yang mungkin tak bisa ia penuhi. Malam-malamnya menjadi gelisah, dan air matanya sering jatuh diam-diam saat Kenny tertidur. Suatu malam, Amanda berdiri di balkon dengan selimut tebal membungkus tubuhnya. Salju turun pelan, dan udara dingin menggigit kulit. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan, "Tuhan, aku mencintainya. Tapi aku takut tak bisa membahagiakannya." Dalam diam, hatinya berdoa agar suatu hari ada keajaiban, atau setidaknya kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran. Keesokan harinya, Kenny menyadari mata Amanda sembab. "Kamu nangis semalam?" tanyanya lembut. Amanda terkejut, lalu menggeleng sambil tersenyum. "Cuma kedinginan, Mas." Kenny memeluknya tanpa bertanya lebih jauh. Ia tak tahu bahwa di balik senyum istrinya, tersimpan rahasia yang mungkin akan mengguncang segalanya. Suatu pagi, Amanda menerima panggilan video dari ibunya. Wajah sang ibu terlihat bahagia, mengenakan daster bunga-bunga, duduk di teras rumah. "Nak, Mama bermimpi kamu menggendong bayi laki-laki. Semoga itu pertanda baik," katanya sambil tersenyum lebar. Amanda hanya bisa tersenyum menahan tangis, hatinya campur aduk antara bahagia dan takut. Setelah panggilan berakhir, Amanda duduk termenung di sofa. Kenny yang baru keluar dari kamar langsung menghampiri dan memeluknya dari belakang. "Aku dengar tadi mama kamu ngomong soal bayi," tanyanya sambil tertawa kecil. Amanda hanya mengangguk, matanya menerawang jauh. "Mereka begitu berharap," katanya lirih. Kenny lalu membalik tubuhnya dan menatapnya dalam-dalam. "Men, aku nggak butuh apa-apa selain kamu. Kalau nanti kita dikasih anak, itu bonus. Tapi kalaupun tidak, kamu sudah cukup buat aku bahagia." Kalimat itu membuat air mata Amanda akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya di dada Kenny, menangis dalam pelukan hangat itu. Semua beban yang ia simpan terasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan cinta yang benar-benar tulus tanpa syarat. "Terima kasih," bisiknya. Hari itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan ke sebuah gereja tua di pusat kota. Amanda menyalakan lilin dan berdoa dalam diam. Ia tidak lagi meminta keajaiban, tapi hanya kekuatan untuk tetap bersyukur dan menerima takdir. Di sampingnya, Kenny menggenggam tangannya erat, seolah menegaskan bahwa cinta mereka lebih kuat dari apapun. Sore harinya, salju turun lagi.
Amanda menatap langit yang putih bersih dan tersenyum kecil. Mungkin cinta sejati memang tidak harus sempurna, pikirnya. Yang penting, tetap bersama, apapun yang terjadi. Beberapa minggu setelah kembali ke Jakarta, Amanda mulai merasa tidak enak badan. Ia sering mual di pagi hari dan mudah lelah. Awalnya ia mengira hanya kelelahan setelah perjalanan panjang, tapi ketika gejalanya makin sering muncul, Kenny memaksanya untuk memeriksakan diri ke dokter. Amanda setuju, meski hatinya diliputi kecemasan. Di ruang dokter, Amanda menggenggam tangan Kenny erat. Waktu terasa berjalan lambat saat dokter menatap hasil pemeriksaan. Lalu, dengan senyum lebar, sang dokter berkata, "Selamat, Bu Amanda. Anda sedang hamil." Dunia seakan berhenti sejenak. Amanda menatap Kenny, air matanya langsung mengalir deras. Kenny memeluknya erat, tanpa kata, hanya rasa syukur yang meluap dari dada. Saat mereka pulang, Amanda tak henti-hentinya menangis bahagia. "Aku pikir aku nggak bisa ngasih kamu anak," katanya tersengal. Kenny menghapus air matanya lembut. "Tuhan nggak pernah salah waktu, men. Dia tahu kapan harus memberi." Kalimat itu membuat Amanda tersenyum, dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa benar-benar ringan. Ketika kabar itu disampaikan kepada keluarga, suasana rumah langsung dipenuhi tawa dan tangis haru. Doa ibunya yang dulu hanya sebuah harapan kini menjadi kenyataan. Semua orang memeluk Amanda dengan bahagia. Ia tak menyangka, doa yang sempat membuatnya takut kini menjadi anugerah paling indah dalam hidupnya. Malam itu, sebelum tidur, Amanda menatap langit-langit kamar sambil mengelus perutnya. Kenny memeluknya dari belakang dan berbisik, "Terima kasih sudah kuat, men. Ternyata cinta kita memang penuh keajaiban." Dan disitulah, cinta mereka menemukan makna sesungguhnya, cinta yang bertahan, meski sempat diterpa rasa takut, dan berakhir dengan mukjizat yang tak ternilai.